Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'du. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan hendaklah kalian menjadikan salat dan sabar sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya hal yang demikian itu sungguh berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya annahum mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepadanya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk menjadikan sholat dan sabar di dalam kehidupannya. Ibnu Abi Hatim berkata dengan sanad hingga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, sabar itu ada dua. Sabar ketika mendapat musibah adalah baik. Dan lebih baik adalah sabar dalam menahan diri mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ibnu Mubarak berkata dengan sanadnya hingga Sa'id ibn Jubair. Ia berkata, sabar adalah pengakuan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya, mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan mengharap pahala Allah. Seorang kadang bertahan dengan gigih dari musibah dan dia bersabar. Wassalah, dari Hudzaifah bin Yaman, apabila Rasulullah SAW ditimpa oleh perkara yang hebat, maka beliau melaksanakan sholat. Ali radhiyallahu an berkata, kami melihat pada malam perang Badar para sahabat Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidur. Adapun Nabi SAW beliau sholat dan berdoa hingga subuh. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad hingga Uyainah ibn Abdurrahman dari ayahnya bahwasanya Abdullah ibn Abbas memberitahukan ihwal kematian saudaranya Qasam ketika Uyainah dalam perjalanan. Kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Uyainah menepi lalu berdiam. Kemudian dia sholat 2 rakaat dan melamakan duduknya. Kemudian dia bangkit menuju kendaraan dan berkata, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khashiin. Ibnu Jarir berkata, makna ayat ini adalah, wahai para pendeta ahli kitab Yahudi dan Nasrani, jadikanlah penahan dirimu dalam ketaatan kepada Allah, yaitu dengan mendirikan sholat
dan mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan mendekatkan diri pada ridha Allah sebagai penolong. Sesungguhnya melaksanakan hal itu, sabar dan sholat adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang tawadu, yang taat kepada Allah, yang khasyah, yang takut kepada Allah Ta'ala. Ayat ini adalah peringatan kepada Bani Israel. Dan namun ayat ini juga bagi umat Islam seluruhnya untuk senantiasa melaksanakan sholat dan melaksanakan kesabaran di dalam kehidupan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang mereka yakin bahwa mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Annahum mulaqu rabbihim, mereka yakin akan kembali kepada Allah, bertemu Allah. Ayat ini menyempurnakan ayat sebelumnya, bahwa sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk, yang mereka yakin akan bertemu Allah Ta'ala. Mereka yakin akan dikumpulkan kepada Allah pada hari kiamat, akan kembali kepada Allah, dan persoalan itu dikembalikan kepada kehendak Allah. Maka menghukumi persoalan menurut kehendak Allah berdasarkan keadilan Allah. Maka tatkala meyakini adanya hari berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat, maka akan mudah bagi seorang untuk melaksanakan taat, untuk melaksanakan sholat, untuk meninggalkan yang mungkar, untuk bersabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Wa annahum yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, dan mereka yakin bahwa akan bertemu Allah Ta'ala nantinya. Dzan di sini adalah keyakinan. Dzan juga dapat diartikan sebagai mengetahui. Allah Ta'ala berfirman kepada hamba pada hari kiamat, bukankah aku telah memuliakanmu, bukankah aku telah menaklukkan bagimu kuda, unta, membiarkanmu memimpin dan mengembaranya? Maka hamba itu menjawab benar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mengira kamu akan bertemu denganku? Dia menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, hari ini aku pun akan melupakan sebagaimana kamu dahulu melupakanku. Mereka melupakan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melupakan mereka. Demikian dari tafsir Ibnu Katsir. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.